Kemarin dokter udah ngajarin aku cara pakainya, tapi aku cuma inget dosisnya aja. Apa aku harus tanya dokter lagi ya? Takut salah dosis, ntar hasilnya nggak maksimal. Hayo, siapa yang lupa cara pakai obat Ozempic walaupun udah diajarin sama dokternya? Atau yang baru tahu tentang obat penurun berat badan yang lagi happening ini dan penasaran pengen tahu cara pakainya? Tenang aja, ada tutorialnya di sini nih. Jadi, save videonya biar bisa ditonton lagi nanti kalau sampai kelupaan lagi. Dengan cara pakai yang benar, hasilnya kan juga jadi optimal dan aman. Halo, saya Dr. Marianti dari Alo Dokter. Langsung aja yuk, kita lihat gimana cara pakai obat Ozempic dengan benar. Langkah pertama, selalu mulai dengan mencuci tangan pakai sabun sampai benar-benar bersih lalu keringkan. Setelah itu, ambil pen Ozempic dari kulkas. Obat yang belum dibuka, disimpannya di kulkas bagian pendingin ya, bukan di bagian pembeku yang untuk membuat dan menyimpan es. Pastiin dulu obat yang kamu pegang memang benar Ozempic dan periksa tanggal kedaluarsanya dengan membaca label pada kemasan obat. Terus periksa juga isinya dalam bentuk cairan. Kalau cairannya jernih nggak kelihatan ada butiran, gumpalan, atau endapan, artinya obat aman untuk dipakai. Langkah kedua, buka tutup pen. Di dalamnya ada bagian di mana jarum nanti akan dipasang. Setiap kali sebelum memasang jarum, ingat untuk membersihkan dulu bagian ini dengan alkohol pad ya. Kalau sudah, ambil jarumnya. Ingat, jarum ini adalah jarum sekali pakai. Pertama-tama buka kertas segelnya, lalu pasang jarum dengan cara memutarnya kencang. Setelah itu, baru buka tutup bagian luarnya dan buka juga tutup bagian dalamnya yang lebih kecil. Tutup bagian dalam boleh langsung dibuang, tapi tutup bagian luar disimpan dulu untuk nanti dipakai sebagai pengaman jarum sebelum jarumnya dibuang. Langkah ketiga, mempersiapkan pen dan jarum yang sudah terpasang untuk proses penyuntikan dengan melakukan priming. Tujuannya adalah untuk memastikan obat bisa mengalir keluar melalui jarum dengan cara melihat apakah terbentuk tetesan cairan di ujung jarum. Priming ini harus dilakukan setiap kali mengganti jarum termasuk waktu menggunakan pen baru. Caranya, putar pengatur dosis ke tanda khusus berupa garis dan titik-titik seperti ini. Kemudian, tekan tombol di bagian atas pen sampai keluar setetes cairan di ujung jarum. Setiap kali pen selesai ditekan, pengatur dosisnya akan otomatis berputar kembali ke posisi awal. Jadi, kalau tidak keluar tetesan cairan di ujung jarum, ulangi proses priming dengan memutar lagi pengatur dosis ke tanda garis dan titik tadi. Selanjutnya, langkah keempat. Kalau sudah dipastikan cairan bisa mengalir keluar, atur dosis sesuai petunjuk dari dokter. Biasanya, dosis awal adalah 0,25 mg. Tapi tetap sesuaikan dengan resep yang diberikan oleh dokter untuk kamu karena bisa aja dosisnya berbeda. Setelah mengatur dosis, tutup pen dan letakkan dulu pennya untuk mempersiapkan area tubuh yang akan disuntik. Ini juga perlu diingat, jangan meletakkan pen dalam kondisi tidak tertutup. Langkah kelima, pilih area tubuh yang akan disuntik. Kamu bisa menyuntiknya di perut, paha, atau lengan atas. Persiapkan area suntikan dengan mengusapkan alkohol swab pada permukaan kulit di area tersebut. Setelah dibersihkan dengan alkohol, jaga area ini agar tidak tersentuh oleh tangan, pakaian, atau apapun lainnya sebelum disuntik. Nah, sekarang semuanya sudah siap untuk proses penyuntikan. Langkah keenam, ambil pen yang tadi diletakkan, buka lagi penutupnya, lalu suntikkan pada area yang sudah dipersiapkan dengan posisi tegak lurus sampai seluruh bagian jarum masuk ke dalam kulit. Kalau sudah,
tekan tombol di bagian atas pen. Pengatur dosis juga akan langsung otomatis berputar kembali ke posisi awal di angka 0. Tetapi tetap tahan tekanan pada tombol selama sekitar 6 detik supaya seluruh dosis obat masuk ke dalam tubuh. Kemudian, cabut jarum perlahan, pasang kembali tutup bagian luar jarum, lepaskan jarum dari pen dengan cara memutar ke arah sebaliknya, dan jarum yang sudah dipakai langsung dibuang ke wadah limbah medis. Jangan pernah digunakan ulang. Langkah terakhir adalah penyimpanan. Gunakan penutup pen untuk menutup kembali pen yang sudah tidak berjarum, tutup rapat lalu simpan deh untuk penggunaan selanjutnya. Pen yang sudah dipakai boleh disimpan di suhu ruangan, tapi pastikan suhunya tidak lebih dari 30 derajat Celcius ya. Nah, sebagai catatan akhir, Ozempic cukup dipakai 1 kali dalam 1 minggu. Usahakan untuk selalu di hari yang sama. Misalnya, kalau minggu ini kamu melakukan penyuntikan Ozempic di hari Senin, maka minggu depannya lakukan juga di hari Senin supaya nggak kelupaan. Kalau lupa gimana? Masih bisa kok, selama nggak lebih dari 5 hari setelah jadwal yang seharusnya. Jadi, pada contoh tadi, paling lambat adalah hari Jumat. Kalau baru ingat setelah lewat dari 5 hari, lebih aman konsultasikan dengan dokter dan ikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Kalau kamu ingin menggunakan Ozempic dan masih mau tahu lebih banyak tentang efektivitas obat ini, atau kamu sudah menggunakannya dan merasakan efek samping seperti mual, muntah, diare, sembelit yang sampai mengganggu aktivitasmu, langsung konsultasi dengan dokter karena mungkin dosisnya harus disesuaikan. Untuk bertanya atau untuk keluhan yang masih ringan, kamu bisa konsultasi dengan dokter lewat chat di aplikasi Halo Dokter. Bisa kamu lakukan dari rumah atau dari manapun. Ada ribuan dokter spesialis dan dokter umum di aplikasi Halo Dokter yang siap menjawab pertanyaan dan keluhan kamu. Konsultasinya juga bisa dilakukan kapan aja, bahkan di tengah malam. Dan dokter akan membalas chat kamu kurang dari 2 menit. Cepet banget kan? Selain soal dosis dan efek samping, kamu juga bisa konsultasi dengan dokter tentang berbagai hal. Mulai dari pola hidup dan gaya makan yang cocok untuk program diet, sampai untuk penderita diabetes tipe 2. Jadi semuanya bisa kamu konsultasikan langsung dengan ahlinya. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Download Halo Dokter langsung, jangan tunggu sampai kesakitan. Yuk, langsung cari aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Dapatkan pendampingan dokter 24 jam saat sakit maupun sehat. Nah, itu dia cara penggunaan Ozempic. Semoga kali ini nggak lupa lagi ya, tapi save aja videonya kalau memang sewaktu-waktu dibutuhkan. Kalau sudah pernah menggunakan Ozempic, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar karena mungkin bermanfaat bagi pengguna lainnya. Kalau punya pertanyaan, tulis juga di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan terpilih akan langsung dijawab oleh dokter loh di video lainnya. Punya keluarga atau teman yang menggunakan Ozempic, share video ini untuk memastikan cara penggunaannya sudah benar. Subscribe channel Halo Dokter karena kami akan memberikan info-info menarik seputar kesehatan, tips dan trik cerdas untuk hidup sehat, sampai penjelasan tentang mitos-mitos yang banyak dipercaya oleh masyarakat supaya kamu nggak ketinggalan tayangan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, praktikkan gaya hidup sehat, dan terus hidup sehat bersama Halo Dokter.